Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di Kecamatan Pundong, Bantul. Saya tidak tahu kecamatan ini kok jadi ramai sekali. Kebetulan di sini ada acara gelar seni budaya dalam rangka peringatan Hari Keistimewaan. Nah, Kecamatan Pundong ini salah satu kecamatan di Bantul yang ternyata memiliki potensi yang cukup besar. Nah, bersama saya ini ada Pak Camat, Pak Camat, Bagus. Bagus sudah. Iya. Pak Yana. Menurut saya, Pak Camat, paling asmo Pak. Bangun Rahino. Pak Bangun Rahino. Pak Bangun Rahino. Saya ingin bertanya Pak. Pak Camat melihat potensi Kecamatan Pundong ini apa saja dan ke arah mana Pak? Ke arah mana yang akan digerakkan potensi di Kecamatan Pundong? Menurut saya Pak, mic-nya kecil. Terima kasih Bapak. Jadi wilayah Kapanewon Pundong. Jadi sekarang Kapanewon ya, sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan yang diberikan kepada DIY bahwa untuk kecamatan diganti dengan Kapanewon, bisa menjadi kelurahan. Kemudian potensi yang ada di Kapanewon Pundong ini memang sebagian besar masih berada pada posisi budidaya pertanian, ya, di mana lebih dominan untuk tanaman pangan, padi, jagung, kacang. Kemudian pada waktu-waktu tertentu juga ada beberapa masyarakat, beberapa petani yang mengembangkan budidaya dengan tanaman buah melon yang ada di selatan Kaliopak, wilayah Kelurahan Siloharjo. Dipelopori oleh Pak Lurah Kelurahan Siloharjo, Pak Badrun, yang mana cukup sukses menanam melon di sana sehingga beberapa masyarakat ikut untuk bersama-sama dengan Pak Lurah budidaya melon. Di samping itu di wilayah Siloharjo juga, di sana kan daerahnya relatif dataran tinggi, daerah pegunungan, sehingga potensi-potensi perkebunan yang ada di sana cukup menonjol. Di sana ada perkebunan apokat, kemudian juga ada perkebunan sawo. Yaitu yang sawo itu hampir di setiap wilayah ada. Kemudian pengembangan dari hasil pertanian itu dikelola oleh ibu-ibu, khususnya KWT, Rojinawi juga. Itu adalah untuk makanan olahan. Yang mana di sini cukup terkenal ada mie pentil, mie pedas, kemudian juga olahan yang lain, ada keripik sagu, ada peyek, kemudian juga ada makanan-makanan yang lain, keripik pisang juga ada. Kemudian potensi yang ada di Siloharjo juga ada wedang ngereng-ngereng. Ya, itu semacam seperti wedang uwo, tapi memang itu dengan ciri khas. Di situ ada pisang bakar yang ada masuk di dalamnya itu. Dan itu rasanya lebih enak daripada wedang uwo. Ya, mungkin nanti bisa dikembangkan, bisa dicoba. Nanti dari kami itu juga ada kayaknya begitu. Kemudian bersama dengan potensi budaya yang ada di Kapanewon, itu sudah ada rintisan desa budaya di Kelurahan Sri Hartono, Kelurahan Panjangrejo, dan kemudian di Siloharjo itu sudah mulai masuk desa budaya. Mudah-mudahan nanti di kelurahan yang lain, Siloharjo dan Panjangrejo dan Sri Hartono akan segera menyusul Kelurahan Siloharjo. Yang mana itu potensi-potensi budaya itu memang ada di wilayah Kapanewon Pundong, baik di Sri Hartono, Panjangrejo maupun di Siloharjo. Kesempatan gelar seni budaya dan pasar UMKM ini dalam rangka memperingati Hari Keistimewaan Yogyakarta yang ke-11, ini kita tampilkan potensi-potensi yang ada di masing-masing kelurahan. Yang di Sri Hartono menampilkan reok ini tadi, kemudian nanti malam di Panjangrejo menampilkan Nini Towong, dari Nini Towong. Kemudian juga tadi pagi dari Sanggar Seni tari di Dermo Jurang Siloharjo juga sudah menampilkan beksan yang ada di pembukaan acara tadi dihadiri oleh Pak Bupati. Nanti malam juga akan ditampilkan ketoprak dari FKKB Kapanewon Pundong yang kemarin dalam festival budaya di Kabupaten Bantul, Festival Ketoprak, kita menduduki juara pertama. Dengan 5 nominasi yang cukup disabet oleh
anak-anak FKKB Kapanewon Pundong dari pemeran wanita terbaik, pembantu pemeran wanita terbaik, kemudian juga sutradara terbaik. Nah, itu ada di Kapanewon Pundong. Silakan nanti untuk bisa menikmati nanti malam kita saksikan bersama ketoprak di Kapanewon Pundong dengan judul lakon Geger. Itu mengambil kisah dari wilayah Geger yang juga ada di Selo Harjo. Itu petilan dari cerita perjuangan Pangeran Diponegoro. Nanti akan diramekan juga oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang juga akan ikut ke ya, ikut main. Sudah kemarin. Ya. Inilah potensi-potensi yang nanti akan kita bawa dari masyarakat Pundong, mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih Pak. Teman-teman Pak Bangun dari Kapanewon Pundong sudah memaparkan bagaimana besar dan kuatnya sebetulnya potensi dari potensi kuliner, budaya terutama, sehingga kerajinan juga ada Pak ya, kerajinan juga ada. Nah, pertanyaan saya adalah yang kedua nih, Pak, sebetulnya apa yang masih perlu ditingkatkan untuk Kapanewon Pundong ini ke depan, Pak? Saya melihat bahwa potensi wisata itu cukup bisa diungkit nanti. Karena di sini ada Sendang Surocolo, kemudian di atasnya ada petilasan Gua Jepang, kemudian di wilayah Geger itu juga petilasan dari Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Geger dulu, perjuangan itu juga nanti bisa diangkat. Sehingga nanti potensi desa wisata itu mungkin akan bisa diangkat oleh Lurah Sidoarjo. Yang mana potensi wisata itu kalau bisa dikembangkan, insya Allah akan menjadi satu pengungkit perekonomian di wilayah Kapanewon Pundong. Karena di situ nanti akan terlibat generasi muda dengan mengurusi parkirnya, dengan mengurusi toiletnya, dengan mengurusi souvenirnya, kemudian makanan-makanan kulinernya. Kemudian juga apabila masyarakat wisatawan itu nanti kerasan untuk tinggal di sini, homestay-nya juga akan bisa laku. Sehingga memang ini akan menjadi satu pengungkit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bangun, teman-teman sekalian. Pengembangan yang cukup progresif dan terintegrasi dari sektor sehingga Pundong punya betul-betul meningkatkan semua potensi yang ada di wilayah. Saya juga bersama dengan salah satu warga Pak Agus Widodo. Tinggalnya di Kapanewon mana? Kapanewon Pundong. Oh Pundong. Oh iya. Nah, pertanyaan saya adalah Pak, ya. Bagaimana masyarakat sekarang melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan stakeholder di Kapanewon Pundong? Ya. Dari masyarakat tetap lebih senang daripada tahun-tahun yang dulu, karena di Kapanewon Pundong hari-hari ini kepemimpinan Pak Camat yang baru itu peningkatannya tajam Pak. Ternyata terbukti seni dan budaya sudah melonjak dan mendapatkan nomor urut 1 untuk pentas kemarin. Sedangkan untuk UMKM-nya sudah juga meningkat, para ibu-ibu, dan sudah di sini ibu-ibu sudah mempunyai grup masing-masing. Misalkan mau membutuhkan ibu-ibu, di sini pernah saya diajak rekreasi untuk lelah ya. Kita rekreasi itu 2 bis, berarti sekitar 200-an Pak. UMKM dan di Kecamatan Pundong itu ada 200-an. Ya, itu ada lagi tentang rakyat yang usahanya masih kecil, misalkan asen tempe, ada bakmi, ada sembarang lontrong, yang kecil-kecil itu sekarang sudah merasa meningkat Pak. Hari ini sudah merasa meningkat. Mudah-mudahan nanti tahun 2004 lebih akan meningkat tentang adanya presiden yang terbaru Pak. Gitu loh. Lebih akan meningkat lagi. Yang kemarin sudah meningkat, yang terbaru. Bupatinya belum. Dulu bupatinya yang apa ya? Yang sebagai kadernya saya. Salam buat Pak Halim saja. Baik. Terima kasih Pak Agus sebagai tokoh masyarakat itu malah sampai ngomong ke presiden dan bupati. Waduh, sebentar. Berikutnya saya minta tanggapan dari salah seorang ya akademisi lah
itu juga pengamat sosial politik, pengamat ekonomi Pak Yana Karyana terkait potensi yang ada di Desa Pundong, kemudian apa sih sebetulnya yang masih perlu ditingkatkan dan bagaimana kelanjutannya. Monggo silakan Pak Yana. Baik, terima kasih. Saya melihat potensi yang sangat luar biasa ya di Kecamatan Pundong ini. Terlihat Kapanewon Pundong. Jadi bukan kecamatan, sekarang Kapanewon Pundong ini potensi yang sangat luar biasa. Ini para KWT, anak-anak muda sekitarnya kalau sekeliling bisa dilihat, ini luar biasa. Jadi saya pikir ini menunjukkan satu kebangkitan ekonomi rakyat, gitu ya. Jadi satu kebangkitan ekonomi rakyat mungkin dimulai dari terberdayanya ekonomi keluarga yang dipelopori oleh para ibu-ibu seperti yang ada di belakang ini, satu hal yang sangat luar biasa, gitu kan. Nah, persoalan potensi di sepanjang jalan tadi saya melihat ada banyak sekali hamparan tanah hijau, cukup hijau, gitu ya. Nah, ini nampaknya mungkin bisa kita kembangkan lebih jauh ya, Pak. Kalau misalnya tadi melewati jembatan Siluk ada tawaran, misalnya sebuah baliho dengan judul tanam tanpa modal panen pasti dibeli. Saya pikir itu salah satu stimulan untuk mengajak para petani, gitu ya, untuk meningkatkan tingkat produktivitasnya dalam pengolahan lahannya masing-masing. Saya pikir itu salah satunya juga, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Yana. Jadi sebetulnya kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan potensi harus ada juga ya Pak ya, termasuk tadi jelas kemitraan petani. Baik teman-teman, nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman KWT yang ada di belakang. Kita langsungan aja ya. Untuk wisata gimana Pak? Ya, ini banyak tempat wisata. Untuk wisata Pak. Ya, bagus saya pikir. Wisata memang perlu gitu ya, karena sekarang itu wisata itu jadi primadona lah di mana-mana. Orang sangat membutuhkan itu semua. Jadi kalau dulu wisata itu mungkin salah satu kebutuhannya itu di atas kebutuhan primer, itu sekunder. Sekarang nampaknya wisata merupakan bagian dari kebutuhan yang sifatnya primer. Dan ini harus direspon secara positif oleh banyak tempat, termasuk desa-desa yang ada di Kapanewon Pundong ini, gitu kan? Karena kalau misalnya di atas tadi juga bagus ya, view pemandangan-pemandangan yang kalau anak-anak muda bilang sekarang edge catching gitu lah, Instagramable gitu kan ya. Nah itu luar biasa, bisa diangkat, dan itu ketika misalnya bisa menjadi satu sentra-sentra atau tempat-tempat wisata, sentra yang lain akan tumbuh dengan sendirinya. Ekonomi keluarga akan masuk, ekonomi masyarakat sekitar juga akan berkembang, gitu kan. Dan saya pikir itu mungkin. Baik, terima kasih.